Deforestasi adalah penggundulan hutan yang dilakukan secara signifikan dan semena-mena yang mengakibatkan kerusakan bagi ekosistem. Faktor yang menyebabkan deforestasi ada dua. Yang pertama itu dampak dari El Nino. El Nino berkaitan erat dengan kekeringan dan kebakaran. El Nino terjadi karena angin pesat atau pergerakan air bergerak berbalik arah dari barat ke timur, yang menyebabkan posisi air hangat akan diganti menjadi air dingin, sehingga sulit diuapkan dan awan hujan akan sedikit, yang menyebabkan terjadinya kekeringan. Selain itu, ada pula campur tangan manusia, berupa penggundulan hutan secara sengaja dan pembakaran hutan. Di sini kita lihat perubahan peta Kalimantan dari tahun ke tahun akibat dampak dari deforestasi. Kita lihat di tahun pertama yaitu tahun 1950. Di tahun ini Kalimantan masih memiliki wilayah hutan yang sangat luas dengan sebagian wilayahnya tertutup oleh hutan tropis yang lebat. Kita lihat di tahun berikutnya yaitu tahun 1985 dan tahun 2000. Di tahun ini kita melihat penurunan yang signifikan dalam luas tutupan hutan. Pada tahun 2005 hingga 2010, deforestasi di Kalimantan mencapai titik yang memprihatinkan. Dengan banyak area yang sebelumnya tertutup hutan, kini menjadi lahan pertanian atau area gundul. Perubahan yang lebih drastis bisa dilihat pada tahun 2020. Meskipun sudah ada upaya pelestarian, namun hilangnya hutan tetap terus berlanjut. Hal ini mempengaruhi keanekaragaman hayati dan juga masyarakat yang bergantung pada hutan sebagai sumber hidup mereka. Tempat yang paling banyak terkena dampak deforestasi di Indonesia adalah Kalimantan Timur, khususnya di Kabupaten Kutai Kartanegara. Oleh karena itu, kami memfokuskan perhatian pada permasalahan deforestasi di wilayah tersebut. Menurut data Greenpeace dari tahun 2015 sampai 2018, terdapat lebih dari 3.487 titik panas di Kutai Kartanegara dan daerah bekas kebakaran hutan dan lahan seluas lebih dari 35.000 hektar. Pada tahun 2022, terjadi aktivitas tambang ilegal di Taman Hutan Raya Bukit Suharto, Desa Bukit Merdeka, Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga sejak tahun 2001 hingga 2023, Kutai Kartanegara kehilangan 663 KHA ketutupan pohon, setara dengan penurunan 31% tutupan pohon sejak tahun 2000 dan setara dengan 427 metrik ton emisi ekuivalen karbon dioksida. Hydroseeding adalah teknik penyampuran benih, kemudian air dan mulsa yang kemudian disemprotkan ke tanah. Teknik ini sangatlah anjur digunakan karena teknik ini dapat mempercepat, kemudian dapat juga membantu proses pertumbuhan tanaman. Kemudian kita akan membahas apa saja campuran yang terdapat di hydroseeding. Campurannya yang pertama ada mulsa, kemudian ada pupuk kandang halus, kemudian ada pump. Kemudian yang kita gunakan benihnya adalah benih sengon dan benih teki. Kenapa kita memilih benih dua itu? Karena benih teki dan benih sengon itu pertumbuhannya relatif lebih cepat daripada tanaman yang lain. Teknologi drone dalam hydroseeding adalah pesawat yang tanpa awak atau sering disebut drone. Kemudian drone itu membantu penyebaran benih seperti ke area yang memerlukan vegetasi atau area yang sulit dijangkau yang terdampak deforestasi. Yang pertama, pilih spesies tanaman yang tepat. Yang kedua, pastikan saat melakukan hydroseeding, cuaca sedang dan kelembapan pun konsisten. Yang ketiga, lakukan penyiraman secara rutin, apalagi pada saat awal-awal hydroseeding. Dan yang keempat, gunakan SDM yang memiliki kualifikasi atau SDM yang paham dengan teknik ini. Yang terakhir,
lakukan pemeliharaan, monitoring, dan evaluasi secara konsisten.